Udah ya. Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah dan nyonyanya, yaitu Bapak Denny beserta Ibu Sarah. Walaupun masih muda kita harus tetap manggil dia Ibu. Karena sebelumnya anak 3. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Bapak Denny dan Ibu Sarah selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita cintai Ananda Zafran yang kemarin sudah khitan ya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Allah jadikan Ananda Zafran anak yang berbakti kepada orang tuanya. Allah jadikan Zafran mulia akhlak dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati orang tua kita. Di sini ada Ibu Hajah Sunati. Terima kasih. Dan ada juga Ibu Hajah Halimah. Ya kan? Orang tua kita ini kan. Dan orang tua termasuk ibu kita, Ibu MPI, Ibu Heni, Ibu Hajah ini. Mudah-mudahan selalu Allah beri kesehatan, Allah sayangi, Allah berkahi hidupnya. Dan untuk semua yang hadir di sini, ibu-ibu tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya termasuk Ibu RT 09. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Berkat izin Allah kita dikumpulkan Allah di sini. Berkat ridho Allah kita dipertemukan Allah di sini. Kita diberi izin untuk bertatap muka, ya kan? Bermuahalah, bermuwajahah, bermuwajahah, ya bertatap muka di sini. Sehingga mudah-mudahan di sini kita semakin tambah sehat, gembira. Lihat sini ibu juga gembira kan? Karena hari ini adalah hari tasyakuran. 2 tasyakuran hari ini, yaitu tasyakuran atas kitanya Ananda Zafran serta rumah baru yang ditempati oleh Ibu Sarah dan Bapak Denny. Alhamdulillah, barokah. Sekarang kita bahas tentang rumah baru dulu atau khitan dulu? Khitan dulu ya. Kalau kita berbicara tentang khitan, khitan ini punya historinya Bu. Jadi khitan pertama yang dilakukan oleh manusia atau hamba Allah adalah siapa tahu? Adalah Nabi Ibrahim. Jadi yang pertama kali hamba Allah yang khitan itu adalah Nabi Ibrahim. Ya? Pada umur berapa? Umurnya waktu itu Nabi Ibrahim 80 tahun. Bu, 80 tahun. Pakai kampak. Ya, benar. Iya, benar. Waktu itu karena Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah. Ya, Khalilullah itu kekasih Allah. Setiap kali ada perintah Allah langsung dikerjakan. Nah, pada saat beliau diperintahkan untuk khitan, kebenaran ada kapak di depannya. Beliau adanya ketemunya kapak gitu loh. Ya, oh beneran kampak. Kapak, benar. Habis dong. Iya. Jadi semuanya berkat dari Allah. Jadi Nabi Ibrahim menghitan dirinya sendiri. Jadi kalau zaman sekarang kan kita enak ada dokter, ya kan? Sakitnya juga mungkin udah nggak terlalu sakit seperti zaman dahulu, ya kan? Tapi kalau Nabi Ibrahim itu udah hitam sendirinya. Bahkan mau dibantu sama istrinya aja dia malu. Dia pergi ikut gua, dia hitam sendiri, ya kan? Tapi untung nggak putus semua. Terus siapa lagi setelah Nabi Ibrahim? Nabi Ismail anaknya. Waktu itu Nabi Ismail umurnya 13 tahun. Lanjutkan berikutnya Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad, Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Rasulullah Muhammad itu tidak dihitan, tapi sejak lahir awal udah hitam. Yang menghina Rasulullah, Maha suci Allah, Maha mulia. Karena itu adalah memang Nabi Muhammad itu dispesialkan oleh Allah. Salah satu nabi yang langsung lahir udah hitam, ya kan? Itu bedanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad atau umat Islam. Lalu apa manfaat daripada hitam? Ya kan? Jadi yang namanya syariat yang ditentukan, yang dibawakan oleh Rasul itu pasti ada manfaatnya kan? Pertama, dengan hitam itu pertama melaksanakan syariat Allah, syariat agama Islam. Nilainya apa tuh? Berarti nilainya pahala, ya kan? Oh iya, saya baru ingat lagi. Sekarang kita bulan apa? Rajab. Segala amal soleh yang dilakukan di bulan Rajab itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ya, segala amal soleh yang dilakukan di bulan Rajab akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga dengan dosa. Apabila berbuat dosa juga akan dilipat gandakan dosanya. Nah, kalau saat ini hari ini Ibu Sarah menghitan lalu memanggil kita dalam rangka syukuran rumah baru, Masya Allah, paling lebih baik ya bahasanya bisa bersedekah ini kepada kita. Kembali lagi kepada manfaatnya. Apa manfaat daripada hitan atau sunat ini? Pertama, ini mendidik anak supaya berani. Coba bayangkan, laki-laki lebih berani daripada wanita. Ya kan? Dia berani sudah menentukan boleh kita, karena sebenarnya kan dipotong gitu kan. Bagian apa yang dipotong? Bagian ada daging atau kulit ujung daripada kemaluan laki-laki itu dibuang. Kenapa harus dibuang? Karena kalau tidak dibuang terjadi penumpukan kotoran sisa daripada najis. Nah, apabila tidak dibuang maka akan menimbulkan penyakit. Gitu. Jadi apa manfaat yang kedua adalah untuk kesehatan. Ada penelitian di London tahun 1986 itu diadakanlah penelitian karena di sana kan orang Nasrani banyak tidak sunat, banyak tidak hitan, banyak yang kena penyakit kanker kelamin. Diteliti dari sekian banyak itu ternyata mereka agamanya adalah tidak muslim. Tapi ada juga yang sehat, yaitu sebagian besar yang kena kanker rahim ini adalah non-muslim. Lalu dicek agamanya adalah non-muslim. Nah, ada juga memang Yahudi juga melakukan khitan. Yahudi masih melaksanakan khitan. Karena khitan ini kan sejak zaman Nabi Ibrahim kan, jadi mereka masih melaksanakan. Tapi Nasrani tidak mau. Nah, namun saat ini karena sudah tahu apa manfaat daripada khitan, kaum barat juga sudah mewajibkan anak-anak mereka untuk dihitan. Karena sudah tahu sekarang manfaat daripada khitan, kesehatan. Lalu apa lagi manfaatnya? Untuk membedakan mana kaum muslim dan mana kaum non muslim. Maksudnya apa nih beda? Pernah terjadi ada dua orang non muslim Nasrani, dia diperintahkan untuk mengambil jenazah Rasulullah, ya kan? Lalu dia pura-pura jadi seorang muslim, ya kan? Tahun 560 berapa waktu itu Masehi. Lalu dia bermaksud untuk mengambil jasad daripada Rasulullah. Dia sewa di dekat makam Rasulullah, ya kan? Supaya gampang menembus makamnya kan. Tapi jadi ada seorang raja, dia dimimpikan oleh Rasulullah. Di dalam mimpinya itu, wahai fulan, katanya Rasul kan, tolong aku akan dizolimi. Apa ini maksudnya dizolimi? Ya kan? Karena si raja ini memang raja yang muslim yang fanatik, bagus lah, dekat dengan Rasulullah, sering bersalawat, sering didatangi dalam mimpinya.
Nah, karena penasaran beberapa kali dimimpikan oleh Rasulullah, akhirnya dia karena dia juga punya kekuasaan, dia memanggil sebagian orang untuk menyelidiki kenapa dia sempat bermimpi seperti ini. Akhirnya dikumpulkan, ditanya siapa yang akan menzolimi, mengambil yang merusak kuburan Rasulullah. Tidak ada yang ketahuan. Diteliti lagi siapa yang belum hadir di sini. Kemudian dipanggillah dua orang ini. Dia mengatakan, apakah kamu muslim? Saya muslim. Namun si raja kan pintar. Ciri-ciri orang muslim adalah dihitan. Sini saya periksa dulu kemaluan kamu. Nah, jadi pas diperiksa tidak sunat. Nah, ketahuan ini tidak muslim. Nah, kamu ya, kenapa kamu ingin mengambil jasad Rasulullah? Karena salah satu jasad Nabi yang jelas posisinya adalah jasad Rasulullah. Yang lain gak jelas asalnya ada di mana. Terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau Rasulullah jelas jasadnya di situ. Jadi untuk menghilangkan jasad Rasulullah ingin diambil jasadnya. Berkat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, semua bisa diatasi dengan tadi apa? Khitan. Ciri-ciri orang tidak muslim adalah tidak khitan. Oke, baik, kembali kepada lanjutnya ya tadi ya. Apa udah tadi manfaatnya ya? Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya sayangi, Ananda Zafran pasti akan tumbuh. Sekarang usianya berapa, Bu Sarah? 7 tahun. Alhamdulillah. Sebenarnya usia khitan itu justru bagus, semakin cepat dia semakin bagus khitan. Jangan sampai 80 tahun atau karena iya, udah laki. Semakin cepat dia semakin bagus karena tidak ada sholat kalau dia tidak khitan, karena masih ada najis Kotor. Nah, jadi begitu, jadi harus dihitan, semua harus bisa. Nah, kita harus bersih. Baiklah, padanya ada di depan saya. Ibu-ibu semuanya, ada 4 tipe. Ya, ini nanti kan Ananda Zafran kan akan tumbuh nih semakin lama, remaja, ya kan? Nanti dewasa. Ada tipe 4 anak dipisahkan di dalam Al-Quran. Pertama adalah tipe anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya. Ya, tipe pertama adalah tipe anak yang membanggakan orang tuanya. Ada kan di dalam surat apa itu? Dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, ya kan? Bahwasanya harta, anak adalah perhiasan, ya kan? Yang lebih, Tetapi yang lebih kekal adalah anak yang amal soleh. Jadi pertama adalah anak sebagai perhiasan, membanggakan orang tuanya. Kedua adalah anak yang penyejuk hati orang tuanya. Di dalam Al-Quran ada 4 tipe nih. Coba sekarang ibu bisa lihat tipe anak-anak kita yang mana. Kita doakan tipe yang baik ya Bu. Tipe yang kedua adalah anak penyejuk hati yang sering kita doakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ada dalam Al-Qur'an. Dalam surat apa beda? Al-Furqan surat ke-25 ayat berapa? 74. lupa. Al-Furqan. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi ada anak nanti yang sebagai penyejuk hati, penyejuk mata orang tuanya, orang juga. Ya kan? Ada juga tipe ketiga apa? Anak itu sebagai pembawa fitnah untuk orang tuanya. Ini yang tidak kita inginkan. Apalagi anak sebagai musuh orang tuanya. Ada lagi. Tapi na'udzubillah, kita doakan
Jadi saya udah ngasih gambaran nih kepada Ibu Zasara. Semoga Ananda Zafran adalah penyejuk hati orang tuanya dan kita menghindari agar anak jangan sampai sebagai pembawa fitnah dan musuh. Dan ada di dalam Quran surat apa Bu Endang? Dalam surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 15. Bunyinya mana? Innama apa?